Halo semua, selamat datang kembali di Search ID. Kali ini kita akan membawakan sebuah film bernama The Wall. Film ini mengisahkan dua tentara Amerika dikirim untuk menyelidiki lokasi pembantaian sekelompok kontraktor dan tentara Amerika lainnya. Apa yang awalnya tampak seperti misi pengintaian sederhana, berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menyadari bahwa seorang sniper tak terlihat sedang mengawasi mereka. Sebelumnya saya peringatkan bahwa menonton film aslinya secara langsung bisa memberikan pengalaman yang lebih menegangkan dan mendalam dibanding hanya membaca alur ceritanya. Namun, jika kamu ingin mengetahui alur ceritanya terlebih dahulu, berikut adalah videonya. Di awal film, kita diperlihatkan dua tentara Amerika Serikat yang dikirim ke tengah padang pasir Irak untuk menyelidiki lokasi pembantaian sekelompok kontraktor dan tentara Amerika. Mereka adalah seorang sniper bernama Sersan Matthews dan seorang spotter bernama John Isaac. Mereka mengintai tempat kejadian dengan seksama. Saat Sersan Matthews merasa kepanasan dan ingin turun untuk mengambil radio, Isaac mencoba mencegahnya dan menyarankan untuk menunggu lebih lama. Namun, Matthews tetap bersikeras turun untuk melihat langsung dari dekat. Isaac terus mengawasinya melalui teropong, dan mereka masih sempat bercanda serta tertawa. Namun, tiba-tiba, teropong Isaac menjadi buram. Saat ia mencoba memperbaikinya, Matthews mulai menyadari sesuatu yang aneh. Semua mayat di lokasi tertembak di bagian kepala. Dan benar saja, dalam hitungan detik, Matthews tertembak oleh seorang sniper Irak. Isaac yang panik segera mengambil ranselnya dan turun untuk menyelamatkan Matthews. Tanpa mengetahui posisi sniper, mereka kesulitan menghindari tembakan. Namun, ia juga terkena tembakan di bagian kaki. Matthews memerintahkan Isaac untuk berlindung di balik tembok batu. Beruntung, Matthews tidak tertembak di kepala, sehingga masih bisa bertahan hidup. Just check that the oh! Get away from me, man! Saat Isaac mencoba menghubungi pusat untuk meminta bantuan, ia baru menyadari bahwa alat komunikasinya rusak. Sniper musuh ternyata telah menembak antena radionya. Setelah menyadari situasi yang semakin genting, Matthews menyarankan agar Isaac mencari tahu posisi sniper, sementara dirinya mencoba menembak balik. Namun, karena kondisinya yang semakin lemah, Isaac menahan rencana tersebut terlebih dahulu. Isaac kemudian mencoba melubangi tembok batu untuk melihat keberadaan sniper, namun ia malah terkena reruntuhan batu di jarinya. Saat akhirnya ia berhasil mengintip dan ingin memberitahu Matthews, tidak ada respons sama sekali dari sang sersan. Isaac tidak tahu apakah Matthews sudah tewas atau hanya pingsan. Ia pun mencoba mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya, tetapi rasa sakit yang luar biasa membuatnya tak sadarkan diri. Ketika ia tersadar, suara radio terdengar dari pusat. Dengan penuh harapan, Isaac segera meminta penjemputan helikopter. Namun, setelah beberapa jam, tidak ada tanda-tanda kedatangan bantuan. Ia mencoba menghubungi pusat kembali untuk memastikan, dan mereka meminta Isaac menembakkan peluru ke udara agar bisa dilacak. Namun, Isaac mulai ragu dengan orang yang berbicara dengannya di radio. Aksen yang terdengar tidak seperti orang Amerika membuat rasa curiga Isaac naik. Untuk memastikannya, ia bertanya pangkat orang tersebut. Dan benar saja, jawaban yang diberikan salah. Saat itu, Isaac langsung menyadari bahwa orang yang ia hubungi bukanlah dari pusat militer, melainkan sniper musuh yang telah menembak Matthews dan kini sedang mempermainkannya. Setelah penyamarannya terbongkar, sniper Irak mulai menyerang mental Isaac melalui komunikasi radio. Ia mencoba berkenalan, tetapi Isaac justru memanfaatkan percakapan tersebut untuk mencari tahu lokasi sniper. Sayangnya, karena teropongnya rusak, ia kesulitan. Namun, ia mengingat arah tembakan yang mengenai kakinya dan menduga bahwa sniper berada di sekitar bendera yang terlihat dari kejauhan.
Setelah perbincangan lama yang penuh kebohongan, Isaac kehausan dan mengecek persediaan airnya. Namun, botolnya ternyata sudah tertembak oleh sniper. Sniper itu menyebutkan kondisi yang dialami Isaac, menunjukkan bahwa ia tahu apa yang dialaminya. Isaac pun segera melihat sekeliling untuk memastikan bahwa sniper itu tidak berjalan mengitari tembok. Beberapa jam kemudian, saat Isaac masih berbincang dengan sniper, ia tanpa sengaja mendengar suara besi jatuh dari radio sniper. Dari suara itu, ia menyimpulkan bahwa sniper bersembunyi di limbah tumpukan sampah. Ia pun menyadari bahwa lawannya adalah seorang sniper legendaris bernama Juba, yang dikenal sebagai hantu yang telah menewaskan 75 tentara Amerika. Ini membuat situasi semakin buruk bagi Isaac karena ia berhadapan dengan seorang pembunuh ulung. Isaac kemudian membuat boneka untuk mengelabui sniper dan memastikan posisi musuh dengan lebih akurat. Namun, helm boneka yang ia buat terjatuh dan sniper pun tertawa mengejeknya. Beberapa jam berlalu dan angin kencang menerbangkan pasir di sekitar mereka. Isaac memanfaatkan momen ini untuk mengambil antena milik rekannya yang sudah tewas di sana. Ketika ia kembali ke balik tembok, sniper menembakkan pelurunya secara acak, seolah hanya mengincar barang yang diambilnya. Saat Isaac memanggil Matthews, ternyata ia masih hidup. Isaac segera memberitahunya posisi sniper dan meminta agar Matthews bergerak perlahan. Sementara Isaac mengalihkan perhatian sniper dengan mengajaknya berbicara di radio. Namun, tanpa sadar, ia membiarkan komunikasi tetap terbuka, sehingga sniper dapat mendengar strateginya. Slower. Slow at once. I'm going to fucking God! Fucking no! I'm so... Sex feels right! Please tell me you got... Sayangnya, Matthews akhirnya tertembak mati. Mental Isaac benar-benar hancur. Dalam kepanikan, ia memohon kepada sniper untuk membiarkannya pergi. Namun, ia tetap mencoba menghubungi pusat militer. Kali ini, ia berhasil terhubung dengan yang asli. Sayangnya, sniper telah menyadap komunikasinya. Isaac! No. Hey, Cap! Dan menipu pusat militer dengan memberikan informasi palsu bahwa situasi aman dan tidak ada ancaman. Sniper bahkan berpura-pura meminta penjemputan ke lokasi, bukan untuk menyelamatkan Isaac, melainkan untuk menjebak dan membantai tim penyelamat. Motif Juba, sniper Irak ini, sebenarnya adalah bagian dari strateginya sebagai sniper ulung. Dia tidak hanya ingin membunuh Isaac, tetapi juga ingin menjebak lebih banyak tentara Amerika agar datang ke lokasi, sehingga dia bisa membantai mereka semua sekaligus. Dia terkenal telah membunuh 75 tentara Amerika, dan trik ini bukan pertama kalinya ia gunakan. Juba tidak datang ke targetnya, tetapi justru memancing mereka untuk datang kepadanya. Isaac akhirnya menyadari motif si sniper. Ia pun mencoba meyakinkannya agar tidak menembak tim penjemputan dengan alasan bahwa jika ia menembak, posisinya akan terungkap dan ia sendiri yang akan dihabisi. Dari sini, Isaac sadar bahwa tidak ada pilihan lain, membunuh atau dibunuh. Ia pun nekat melawan sniper sebelum tim penjemputan datang. Ketika tim penyelamat tiba, Isaac mencoba memberitahu mereka tentang keberadaan musuh. Tetapi salah satu tentara mengatakan bahwa tim lain akan menangani situasi tersebut. Isaac pun segera dievakuasi ke helikopter. Namun saat berada di dalam helikopter, sniper yang ternyata masih hidup mulai menembaki mereka. Isaac berusaha memberitahu bahwa tembakan berasal dari limbah sampah,
Tetapi suara bising helikopter membuat tidak ada yang mendengarnya. Akhirnya, helikopter yang membawa Isaac jatuh. Di akhir film, terdengar suara radio dari pusat yang memanggil tim penyelamat. Namun, yang menjawab adalah sniper yang dengan tenang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. 17, Kilo, Bulldog 35. Hog 17, reading you Lima Charlie. Over. Dan begitulah film The Wall berakhir, tanpa kepastian tentang nasib sang sniper. Film ini bukan cuma sekadar film perang biasa. Dengan setting yang sederhana, film ini justru bikin tegang abis karena lebih fokus ke pertarungan psikologis antara sniper Amerika yang terjebak dan lawannya yang super licik. Dari awal sampai akhir, kita diajak buat ngerasain gimana rasanya kepepet di situasi hidup dan mati, tanpa tahu musuh ada di mana. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Saya Search ID pamit undur diri, dan sampai jumpa di lain hari.